Pernikahan tanpa cinta gadis desa. Bab 140. Untungnya, tidak lama kemudian Gracia dan Rico datang bersama dengan Alaric. Jelita bersyukur dalam hati, setidaknya penderitaan dia yang harus melihat kedekatan Samba dan Bunga bisa berakhir. Oh, jadi ini Jelita, ya. Gracia yang ramah langsung menghampiri Jelita. Jelita sendiri agak kikuk. Yang kelihatan kurang bersahabat adalah Rico. Entah karena memang kurang suka atau memang raut wajahnya saja yang seperti itu. Jelita, ini mama dan papaku. Alaric memperkenalkan. Dan yang udah kamu temui. Tadi, Bunga itu saudari kembarku. Jelita mengangguk dengan malu-malu. Dia menyalami Gracia dan Rico. Sesungguhnya dia canggung sekali, tapi dia berusaha bertingkah sealami mungkin agar tidak mencurigakan. Keluarga Alaric bahwa hubungan mereka hanya settingan. Samba terus memperhatikan interaksi Jelita dengan Gracia dan Rico. Ada perasaan tak suka yang mendadak muncul dalam hatinya, membuat dia bad mood seketika. Dia yang awalnya berniat memanas-manasi Jelita dengan mendekati Bunga malah panas sendiri karena melihat sepertinya Alaric dan Jelita benar-benar akan melangkah ke jenjang yang lebih serius. Bunga menatap Samba. Bang, mau pindah ke gazebo samping rumah aja, enggak? Biar Arik dan yang lainnya bisa ngobrol dengan seksama. Aku takut kita ganggu kalau di sini. Samba mengangguk pasrah. Lagi pula tidak ada yang bisa dia lakukan di sini. Mendengarkan Arik dan Jelita bicara serius soal hubungan mereka, bisa semakin panas hati Samba nanti. Oke, ayo ke sana. Bunga beralih kepada orang tuanya. Ma, Pa, Arik, dan Jelita, aku sama Bang Samba ke gazebo samping ya, takut ganggu kalau diskusi di sini. Alaric menyeringai samar melihat Bunga, puas juga kalau tahu saudari kembarnya itu kelihatan bahagia karena bisa dekat dengan Samba. Lia, jangan macam-macam loh, kalian hanya berdua. Wajah Bunga langsung memerah. Apa sih, Arik? Alaric tertawa geli. Kan cuma ngingetin. Diem ah. Bunga kesal. Dia langsung menarik lengan Samba. Dah yuk, Bang. Samba manut-manut saja saat tangannya ditarik oleh Bunga. Dia sebenarnya agak sedikit peka dengan sikap Bunga. Maksudnya, bukan Samba kegeran, dia hanya merasa Bunga seperti menaruh perhatian lebih kepadanya. Namun entahlah, Samba juga tidak mau berasumsi macam-macam. Selepas Samba dan Bunga pergi, Jelita dan Alaric sekarang fokus mengobrol dengan Rico dan Gracia. Jadi, udah berapa lama kalian pacaran? Arik nggak pernah ngomong apa-apa sama kami di rumah, makanya kami kaget banget pas tahu soal konferensi pers itu, ucap Gracia. Jelita tersenyum canggung. Sedikit banyak, dia merasa bersalah dengan mamanya Alaric. Masalahnya, konferensi pers itu digelar secara tiba-tiba karena Jelita tersandung skandal pelakor LL2. Sudah lumayan lama kok, Ma, sahut Alaric mengambil alih jawaban. Kami emang memutuskan untuk backstreet gitu. Mama ngerti sendiri, kan Jelita itu terkenal, banyak fansnya. Kalau ketahuan punya pacar, respon fans bisa beragam. Memang agak menyebalkan sih, tapi fans itu menganggap idola mereka adalah milik mereka. Makanya banyak fans yang mulai liar saat tahu idolanya dating. Jelita mengangguki ucapan Alaric. Dia kagum dengan betapa piawainya Alaric menangani situasi seperti ini. Gracia mengangguk-angguk. Oh gitu. Jadi kalian udah kenal lama ya berarti. Maksudnya udah tahulah karakter masing-masing. Jelita mengangguk sembari tersenyum. Lia, Tante. Lumayan. Gracia tertawa pelan.
Jelita, kamu nggak usah tegang gitulah. Kami ini cuma mau tahu aja kekasihnya Arik kayak gimana. Masalahnya belum kenalan tapi kalian berdua udah konferensi pers, kan kami kaget dong, haha. Jelita ikut tertawa, tapi tawanya hambar. Gracia kelihatan baik di mata Jelita, dan itu semakin membuat hatinya merasa tak enak membohongi wanita sebaik Gracia. Lalu soal skandal pelakor itu bagaimana? Tanya Riko tiba-tiba. Jelita sedikit kaget masalah skandal itu akan dibawa-bawa. Ya tapi sebenarnya Jelita sempat ada dugaan sedikit bahwa orang tua Alarik pasti tahu soal berita itu. Masalahnya, skandal pelakor itu viral di mana-mana. Papa kok nanya itu sih? Alarik kesal. Riko mengendikkan bahunya tak acuh. Loh, Papa, kan cuma mau tahu, Arik. Kita di sini lagi kenalan, kan? Wajar dong kalau Papa mau tahu. Ya, kan bisa nanya hal lainnya aja. Emangnya kenapa kalau Papa nanya itu? Gracia memukul paha sang suami. Pah, udahlah. Cuma mau tahu apa salahnya sih, sayang. Gracia menghela napas panjang. Kebiasaan Riko tak berubah dari dulu, selalu posesif. Dengan anak-anaknya mau itu laki-laki atau perempuan. Jelita berusaha tenang. Wajar kalau orang tua Alarik menanyakan hal itu. Mereka dari keluarga terpandang, malah aneh kalau Jelita tidak ditanyai masalah skandalnya juga. Itu salah paham Om, Tante. Salah paham? Tanya Gracia. Sebelum dia dituduh pelakor itu, Jelita ketemuan sama aku, Ma. Kami ketemu di kafe. Papa inget nggak pas telepon aku yang masalah gedung baru yang roboh sampai makan korban jiwa waktu itu? Riko mengangguk. Nah, aku pergi duluan karena Papa manggil. Jelita masih di kafe nunggu rekan kerjanya jemput. Rupanya dia kebetulan ketemu sama rekan aktornya yang sudah beristri itu. Istrinya salah paham, ngira suaminya ketemuan sama Jelita. Mungkin udah kepalang kesal, jadi langsung diviralkan saja sama wanita itu, jelas Alarik. Riko dan Gracia mangut-mangut mendengar penjelasan Alarik. Oke, jadi bagaimana dengan keseriusan hubungan kalian? Apa kalian berdua sudah memikirkan untuk melangkah ke jenjang yang serius dalam waktu dekat ini? Tanya Gracia. Kami serius, Ma. Tapi kami berdua mau fokus ke karir dulu, jawab Alarik yang langsung diangguki oleh Jelita lagi. Berhubung ini pembicaraan serius, dan Jelita juga khawatir salah ngomong, makanya dia menyerahkan kendali penuh pembicaraan ini kepada Alarik saja. Kalau sama-sama udah cocok ya jangan ditunda lagi, sahut Riko. Nggak baik. Lama-lama tanpa status hubungan resmi. Alarik dan Jelita mengiyakan secara bersamaan. Permisi saya boleh numpang ke toilet? Tanya Jelita tiba-tiba. Dia canggung sekali dan semakin berdebar berhadapan dengan keluarga Alarik. Dia butuh rehat sejenak ke toilet. Sambil mencuci tangannya untuk menurunkan suhu tubuhnya yang mendadak naik karena grogi. Oh, lurus aja ke belakang, Jelita. Di situ ada toilet tamu. Jelita tersenyum. Makasih Tante. Dan dia buru-buru ke belakang. Di dalam toilet, Jelita menyandarkan punggungnya pada dinding. Helaan napas panjang tercipta. Entah apakah dia akan kuat terus berpura-pura begini. Jelita menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin toilet. Dia lalu mencuci tangan dan mengeringkannya dengan tisu. Jelita tidak boleh lama-lama di toilet, sungkan kalau membuat orang tua Alarik menunggu. Ketika Jelita mau keluar, badannya tiba-tiba didorong sampai dia masuk lagi ke toilet. Samba. Sesyah. Jelita melotot ganas. Mau apa kamu? Aku bakal teriak ya kalau kamu macam-macam sama aku.
Ini di rumah keluarga Alarik. Samba mengabaikan ancaman itu dan malah menatapnya tajam. Kamu beneran serius? Sama Arik? Jelita mendecak kesal. Kurang serius apa lagi sih? Ini aku udah datang dan kenalan. Sama orang tuanya juga. Dan lagian, kenapa kamu kepo banget? Bukan urusan kamu juga, kan? Samba berpura-pura tak peduli dan mengendikkan bahunya. Ya, aku khawatir aja Arik dimainin sama kamu. Jelita kesal. Oke kalau kamu emang gak percaya, sekalian aja aku minta Alarik nikahin aku besok. Jelita mendorong tubuh Samba. Awas, aku mau keluar. Sayangnya, Jelita sudah lebih dulu ditahan oleh pria itu. Bahunya didorong sampai punggung Jelita menubruk dinding toilet. Samba kembali menciumnya, kasar dan terburu-buru. Jelita benci seperti ini. Dia semakin sakit hati. Sayangnya, dia sendiri juga tidak bisa melawan. Tenaga Samba jauh berada di atasnya, Jelita sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mengunggulinya. Kenapa sih Samba? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Batin Jelita menjerit-jerit, penuh rasa sakit. Jelita seolah sudah tidak peduli lagi. Dia diam, membiarkan Samba meneruskan ciuman. Itu, mentalnya benar-benar hancur kalau berhadapan dengan Samba. Lalu tiba-tiba, gerakan bibir Samba yang terburu-buru dan kasar perlahan melembut. Dia tidak lagi menggigiti bibir Jelita, tidak pula membekap bibir Jelita sampai wanita itu kesulitan bernapas. Samba menurunkan tempo gerakan bibirnya, mengubah ciuman mereka menjadi lebih lembut dan berperasaan. Bodohnya Jelita karena dia malah terbawa perasaan dari ciuman itu. Tiba-tiba diperlakukan lembut oleh Samba tentu saja membuat perasaannya terlena. Matanya terpejam. Isi kepalanya seolah kosong, dan dia mulai mabuk oleh ciuman Samba. Ciuman itu bertahan dalam suasana yang lebih menggerahkan, sampai kemudian terdengar suara ketukan dari luar pintu toilet. Jelita, kamu masih di dalam? Kok lama banget? Kamu nggak apa-apa, kan? Suara Alarik terdengar. Samba spontan melepaskan tautan bibir mereka. Jelita dan Samba saling menatap satu sama lain dengan raut terkejut yang serupa. Jelita, Jelita. Alarik masih memanggil-manggil dari luar toilet. Dia juga mengetuk-ngetuk pintu toilet. Karena khawatir sebab Jelita tak kunjung keluar sejak tadi. Jelita yang masih berada di dalam toilet bersama Samba langsung panik. Kalau sampai Alarik tahu dia berada di toilet bersama dengan Samba, bisa jadi perkara besar nantinya. Lebih buruk lagi, ini di rumah keluarga Alarik. Jelita, panggil Alarik lagi. Iya, sebentar. Jelita akhirnya menjawab. Di luar toilet, Alarik bernapas lega. Syukurlah kalau kamu nggak kenapa-kenapa. Kukira kamu terpeleset atau apa. Nggak kok. Sebentar ya. Oke, aku kembali ke ruang tamu dulu, ucap Alarik. Lia. Langkah kaki Alarik di luar toilet terdengar menjauh. Barulah Jelita bisa bernapas lega. Dia dan Samba saling menatap satu sama lain, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Selama beberapa detik mereka seperti itu. Samba hendak mendekati Jelita lagi, tapi wanita itu langsung mendorong dada Samba. Jangan macam-macam lagi denganku. Peringat Jelita. Setelah mendorong Samba, dia langsung keluar dari toilet meninggalkan pria itu. Jelita harus segera kembali bergabung dengan keluarga Alarik atau dia akan dicurigai. Samba sendiri hanya memandangi Jelita yang pergi meninggalkannya. Dia diam saja. Selama beberapa saat, baru setelahnya keluar agar tidak mencurigakan. Sementara itu,
Jelita kembali ke ruang tamu. Di sana, Gracia dan Rico langsung memandanginya, membuat Jelita semakin merasa canggung. Kenapa Jelita? Kok lama banget di toiletnya? Kamu sakit? Tanya Gracia khawatir. Jelita menggeleng. Enggak, Tante. Maaf ya. Enggak apa-apa. Atau kamu ngerasa kurang nyaman? Iya. Kami terlalu banyak tanya, kah Re? Jelita kaget dan spontan menggeleng lebih keras. Tentu aja enggak, Tante. Pertanyaan Tante dan Om wajar-wajar aja kok. Saya hanya... Jelita mungkin grogi aja, Ma, sahut Alarik. Jelita mengangguki ucapan pria itu. Iya, maaf Tante, Om. Oh gitu. Nggak usah grogi ya, Nak. Kami murni cuma mau kenal aja kok, nggak ada maksud buruk apa-apa. Lihat Tante, maaf kalau saya bereaksi berlebihan. Mereka kemudian lanjut mengobrol. Kali ini Gracia lebih hati-hati dalam bertanya kepada Jelita, khawatir membuat wanita itu kurang nyaman. Sementara Rico menjadi tidak banyak bicara dan hanya menanggapi seperlunya saja. Lama mereka mengobrol, dan Jelita tampaknya juga sudah semakin menyatu dengan keluarga Alarik. Jelita memeriksa waktu di arlojinya, dan rupanya dia sudah berada di rumah Alarik dalam jangka waktu yang lama. Jelita menyikut pinggang Alarik pelan, mengisyaratkan kepada pria itu bahwa dia ingin pamit pulang. Oh ya, kayaknya udah lama banget Jelita di sini. Dia masih harus istirahat juga karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, kata Alarik. Oh gitu, respon Gracia. Jadi udah mau pamit, ya? Jelita tersenyum canggung. Kapan-kapan saya main kemari lagi, Tante. Gracia mengangguk. Ya harus dong, biar makin akrab dan gak canggung lagi. Kalau gitu, saya pamit dulu ya Om dan Tante. Jelita menyalami Gracia dan Rico. Matanya mencari-cari keberadaan Bunga. Rasanya tidak enak kalau tidak pamitan dengan saudari kembar Alarik. Kenapa? Tanya Alarik. Belum pamitan sama saudari kembarmu itu. Alarik ikut mengedarkan pandangannya. Biarin ajalah, yang penting udah kenalan. Paling masih asyik sama si Samba. Jelita tanpa sadar meneguk ludahnya sendiri dengan susah payah saat nama Samba disebut. Dia teringat dengan apa yang sudah mereka lakukan di toilet tadi, dan jujur saja Jelita merasa bersalah baik kepada Alarik ataupun dengan Bunga. Meskipun hubungannya dengan Alarik itu hanya settingan, tetap saja dia harus maksimal memainkan perannya, dan Bunga. Entah mengapa Jelita melihat sorot mata penuh ketertarikan dari gadis itu kepada Samba. Jelita meremas ujung pakaiannya sendiri saat memikirkan Bunga dan Samba. Entahlah. Mendadak ada perasaan tak nyaman yang menyeruak masuk dan membuat dadanya bergemuruh. Jelita, panggil Alarik. Iya. Kok malah melamun? Jelita menggeleng. Enggak kok. Ya sudah, ayo kuantar pulang. Jelita menurut saja. Alarik pamitan kepada orang tuanya sebelum mengantar Jelita pulang. Mereka keluar rumah, dan dari arah gazebo, Samba yang masih bersama Bunga melihat kedekatan Alarik dengan Jelita. Bunga sedang fokus menjelaskan topik desain yang memang sedang mereka bahas, sementara Samba sama sekali tidak konsentrasi mendengarkan. Tiba-tiba, secara impulsif Samba mengelus bibirnya sendiri. Aftertaste Jelita. Seolah masih terasa di permukaan bibirnya, terasa menggelitik dan juga mendebarkan di jantungnya. Nah terus kenapa Bang Samba? Tanya Bunga. Apa? Kok tiba-tiba pegangin bibir? Sariawan. Samba langsung memasang senyum. Kayaknya sih, kerasa agak kurang nyaman. Bunga kelihatan khawatir. Mau aku obatin? Enggak.
Kayaknya masih ada obat totol untuk sariawan di kotak P3K. Samba langsung menggeleng. Nggak usah, Bunga. Bang Samba nggak biasa pakai obat totol, terlalu perih.